Bintang Valentin Carboni bersinar semakin terang setiap hari dan pemain asal Argentina itu akan menjadi lawan Inter dengan Monzanya pada hari Minggu nanti. Menurut Corriere dello Sport, Inter memiliki rencana untuk memboyongnya kembali pada akhir musim ini untuk secara bertahap memasukkannya ke lini serang mereka. Carboni Pastaremi akan melengkapi lini serang Inter pada musim 2024-2025 bersama Lautaro, Thuram dan Arnautovic. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Tajon Buchanan telah menyelesaikan masalah birokrasi dan akan kembali berlatih dengan tim hari ini untuk mempersiapkan panggilan pertamanya pada pertandingan melawan Monza minggu ini. Buchanan tiba di Inter untuk memberi Simone Inzaghi opsi tambahan di sayap kanan, tapi dia juga bisa bermain dalam peran second striker. Sky Sport menunjukkan grafik gol, assist, penalti untuk paruh pertama musim Serie A 2023-2024. Lautaro Thuram berada di peringkat pertama dan kedua, ini membuktikan kerja hebat yang dilakukan keduanya di paruh pertama musim ini dan pemahaman sempurna yang mereka capai di lapangan. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa pelatih Simone Inzaghi dapat merencanakan pertandingan berikutnya antara Serie A dan Supercoppa Italia sebaik mungkin, dengan rotasi ditargetkan untuk mengoptimalkan energi. Sementara itu, Di Marco akan kembali dimainkan dari awal pada pertandingan melawan Monza minggu ini. Ricky Buscaglia kepada news.supercomese.it mengatakan, pertarungan antara Inter dan Juventus untuk Scudetto musim ini merupakan duel yang indah, bahkan secara psikologis. Banyak hal akan bergantung pada jalur Inter di Liga Champions yang musim ini memiliki kekuatan untuk melangkah jauh. Juventus telah memperoleh kekuatan mental yang sulit untuk dihilangkan, dan jika mereka tetap terikat dengan Nerazzurri pada bulan Maret, kita akan melihat sprint yang menggembirakan. Dilansir FC Internews, dalam beberapa hari yang dihabiskan di Pinetina sebagai pemain baru Inter, Tajon Buchanan berhasil memukau pelatih Simone Inzaghi dan staf teknisnya dalam hal fisik. Buchanan terbukti sejalan dengan skuad terbaik Simone Inzaghi dalam tes atletik yang dilakukan di Appiano Gentile yang merupakan pusat olahraga untuk tingkat kekuatan, tenaga dan daya ledak. Corriere dello Sport melaporkan bahwa dalam 10 hari terakhir di bulan Januari ini akan menjadi penentu masa depan Alexis Sanchez di Inter. Alexis Sanchez tidak ingin meninggalkan Inter, namun jika tawaran yang semakin menarik datang dari Arab, dipercaya bisa membuatnya ragu untuk bertahan, terutama jika pelatih Simone Inzaghi jarang menurunkannya di Supercoppa Italia. Oleh karena itu, sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Alexis Sanchez, Inter harus mengambil tindakan pencegahan dengan mengidentifikasi profil yang cocok untuk menggantikannya di skuad, yang jelas dengan ekonomi yang tidak akan tinggi. Dilansir FC Internews, Ternana tidak mengalihkan fokusnya dari kandang Nerazzurri, mereka kini mengincar striker muda Inter asal Polandia, Jan Zuberek. Menurut Gianluca Di Marzio, kesepakatan antara Ternana dan Inter untuk Zuberek seharusnya sudah tercapai, kini yang hilang hanyalah tanda tangan dan status resmi. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Leicester City menginginkan gelandang Inter, Stefano Sensi. Namun sampai saat ini, belum ada kontak resmi antara kedua klub. Nerazzurri dikabarkan hanya meminta 2 juta euro untuk Sensi yang kontraknya akan berakhir pada akhir Juni nanti. Sensi akan menjadi pemain kedua yang akan pergi dari Inter setelah Agoume, keduanya adalah gelandang. Ide Nerazzurri bukanlah untuk mendatangkan pengganti mereka, tetapi mereka berencana mendatangkan striker baru. Marotta dan Ausilio siap memanfaatkan peluang jika ada, tetapi bukan Martial yang kini dekat dengan Fenerbahce.
Dilansir FC Internews, Francesco Acerbi mengatakan, Aslani menyebalkan di lini tengah. Dia adalah pemain yang luar biasa, dia harus meningkatkan inderanya, dia tahu bahwa dia harus berkembang, dia mengetahuinya dengan sangat baik. Dia harus melanjutkan karirnya karena dia punya potensi penting, tapi semua itu tergantung pada dirinya sendiri. Biagio Antonacci kepada Agi.it berbicara tentang tim favoritnya, Inter dengan mengatakan, Inter kuat, mereka tidak takut kalah dan menang, mereka menang bahkan ketika mereka kesulitan, mereka memiliki pemain yang luar biasa bernama Lautaro Martinez, yang mengingatkan saya pada Messi pertama ketika dia melakukan hal-hal luar biasa di Barcelona. Lalu ada Thuram yang menggantikan Lukaku. Kemudian ada Barella. Saya ingin dia tetap berada dalam sejarah Inter. Bagi saya, Barella adalah yang terbaik di Serie A maupun di Eropa. Awalnya saya khawatir dengan Simone Inzaghi, tapi kemudian dia berhasil meyakinkan semua orang. Enzo Raiola kepada DAZN mengatakan, mantan striker Inter, Andrea Pinamonti yang kini bermain di Sassuolo adalah salah satu pesepak bola yang diremehkan. Jika kita melihat statistik, di antara mereka yang lahir pada tahun 1999, dialah yang paling banyak mencetak gol di Serie A. Namun, kita tidak pernah membicarakannya. Dinosov kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, favorit Scudetto di atas kertas adalah Inter. Namun, unggul 2 poin dari Juve tidak berarti banyak karena masih ada separuh musim yang harus dimainkan. Allegri adalah pelatih kelas 1 dan dia bisa membuat perbedaan di sisa musim ini. Franco Ciausio kepada La Gazzetta dello Sport berbicara tentang perburuan Scudetto antara Inter dan Juventus dengan mengatakan, Inter punya sesuatu yang lebih dalam hal skuad. Namun Juve unggul dari kesegaran para pemain mudanya, semangat tim yang dibangun Allegri adalah senjata tambahan dan bisa tetap demikian hingga akhir musim. BP Bergomi kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Juventus adalah favorit untuk Scudetto. Bukan karena tahayul, namun berdasarkan fakta nyata. Juve tidak memiliki komitmen Eropa dan memiliki 5 penyerang yang tidak dimiliki tim lain. Tim asuhan Allegri memiliki ketangguhan mental yang dapat membuat mereka melangkah jauh. Bulan depan akan menjadi penentu, dan saya tidak melihat Nerazzurri lebih unggul dibandingkan Juventus. Luca Marchegiani kepada Sky Sport mengatakan, Nerazzurri menang dengan sedikit keberuntungan pada saat mereka membutuhkannya. Pada pertandingan melawan Hellas Verona, saya mengharapkan gol kedua, tetapi pertandingan menjadi rumit, namun mereka memenangkan pertandingan tersebut lebih karena keberuntungan dan mentalitas. Rai Sport melaporkan bahwa bursa transfer Inter mungkin tidak terbatas pada Tajon Buchanan saja. Dalam beberapa jam terakhir Nerazzurri kembali memikirkan ide mendatangkan striker anyar seiring hengkangnya Alexis Sanchez. Nama yang diidentifikasi sebagai pengganti ideal adalah striker Napoli, Giovanni Simeone. Gianluca Di Marzio.com melaporkan bahwa pelatih Leicester, Enzo Maresca telah menyatakan ketertarikannya pada gelandang Inter, Stefano Sensi. Untuk saat ini, belum ada tawaran resmi yang diajukan kepada Inter, namun Leicester dikabarkan sedang berusaha meyakinkan Sensi. Sky Sport melaporkan bahwa detail lain muncul terkait rumor transfer ketertarikan Leicester City terhadap Stefano Sensi. Sebelum mencapai kesepakatan dengan Inter, Leicester harus memberi ruang di lini tengah mereka dengan menjual Dennis Praet terlebih dahulu. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Tajon Buchanan akan dipanggil untuk pertandingan melawan Monza.
Hari ini dia akan berangkat ke Belgia untuk mengurus izin tinggal yang akan diperoleh dari kedutaan Italia di Brussels. Besok dia akan kembali ke Milan. Buchanan memang sedang tidak dalam kondisi prima karena sudah tidak diturunkan klub Brugge dalam beberapa laga terakhir, namun dia masih terlihat fit. Dia akan menjadi alternatif yang berharga untuk jalur kanan Simone Inzaghi, dan merupakan opsi yang lebih menyerang daripada Dumfries. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Napoli kembali menaikkan tawaran perpanjangan kontrak mereka kepada Zielinski. Napoli menawarkan perpanjangan 1 tahun, dengan gaji sebesar 5 juta euro dengan klausul pelepasan sebesar 20 juta euro. Namun, Zielinski dikabarkan belum membuka diri untuk perpanjangan kontrak. Dia ingin meninggalkan Napoli dengan status bebas transfer di musim panas nanti. Tentu saja ketertarikan Inter lebih dari sekedar konkret. Marotta sudah memiliki kesepakatan dengan Zielinski. FC Internews melaporkan bahwa pemain Inter yang dipinjamkan ke Monza setahun yang lalu, Franco Carboni resmi meninggalkan Monza untuk bergabung dengan Ternana di Serie B dengan status pinjaman hingga akhir musim 2023-2024. Sementara itu, Eddie Salcedo juga sudah resmi ke Lecce, dan siap memulai pengalaman barunya setelah menghabiskan paruh pertama musim di divisi Segunda Spanyol bersama Eldense. Dilansir FC Internews, Davide Fratesi mengatakan, sulit untuk menahan diri setelah mencetak gol pertama saya untuk Inter di derby melawan Milan. Memenangkan derby seperti itu terlalu bagus. Setiap hari di dalam latihan saya memiliki 2 contoh hebat seperti Nicolo Barella dan Henrikh Mkhitaryan. Saya akan mencuri manajemen bola dari Mkhitaryan. Dari sudut pandang saya, dia benar-benar kuat, berpengalaman, banyak bekerja dan dia bermain selama 15 tahun di level yang sangat penting. Dia adalah seorang yang dapat Anda jadikan inspirasi untuk mencapai puncak. BP Marotta kepada GR1 Sport mengatakan, peta jalan penting ini harus kita lanjutkan, yang tidak lain adalah buah dari budaya kerja yang diterapkan dengan baik, rasa memiliki yang besar, dukungan dari fans yang luar biasa, klub yang solid, dan kami akan mencoba memanfaatkannya sebaik mungkin. Saat ini kami adalah seperti seekor rubah yang harus mampu menghindari peluru dari para pemburunya. Menjadi juara musim dingin itu tidak berarti memenangkan Scudetto, tapi kami di sini hari ini untuk menangani kontroversi tanpa dendam dan kemarahan. Sky Sport melaporkan bahwa asap putih pasti akan tiba pada akhir Januari untuk perpanjangan kontrak Kapten Lautaro Martinez. Matteo Berzaghi di akun X-nya juga menegaskan bahwa kontak antara Inter dan Lautaro terus berlanjut untuk perpanjangan kontrak. Sudah ada kesepakatan umum mengenai angka-angka, saat ini kedua belah pihak sedang mengerjakan isu-isu sekunder dan rinciannya tanpa tergesa-gesa, dan penutupan dimungkinkan pada akhir bulan ini. Fabio Galante kepada Tutto Mercato Web mengatakan, saya yakin perebutan gelar juara pada akhirnya akan terselesaikan. Inter dan Juve menunjukkan hal-hal luar biasa berkat para pemain dan pelatih mereka. Nerazzurri bermain dengan sangat baik, tentu saja mereka adalah favorit, tapi jalan masih panjang. Menurut saya, Sanchez dan Arnautovic akan menunjukkan nilainya di paruh kedua musim ini. Saya penasaran dengan Buchanan, dan saya senang untuk Fratesi, dia juga bagus di tim nasional Italia. Agen Michele Di Gregorio, Carlo Alberto Belloni kepada TV Play mengatakan, saya telah mengikutinya sejak 2012 dan ketika saya mengontraknya, saya mengatakan kepadanya bahwa tujuannya adalah mencapai Inter. Saya pikir dia memiliki potensi untuk kembali ke Inter hari ini. Namun saat ini, saya tidak merasa seperti mengatakan bahwa ada tim yang lebih maju dari yang lain, ada beberapa obrolan informasi tetapi tidak lebih baik.
Kemudian dari sudut pandang manusia terlihat jelas bahwa dia tetap sangat dekat dengan Nerazzurri mengingat dia memasuki sektor pemuda Inter ketika dia baru berusia 6 tahun, dan menjadi kapten sejak masih sangat muda di Primavera, serta memenangkan banyak kejuaraan. Sky Sport melaporkan bahwa Thiago Jallo akan segera menjadi pemain Juventus. Bek asal Portugal itu akan tiba di Turin pekan depan untuk menjalani pemeriksaan medis. Juventus mencapai kesepakatan dengan Lille dengan dasar 3,5 juta euro plus bonus. Cegukan kecil terjadi pada striker Inter yang dipinjamkan ke Cagliari, Gaetano Oristanio menyusul trauma tumpul yang didapatnya pada pertandingan terakhir. Situs resmi Cagliari melaporkan bahwa Gaetano Oristanio menjalani tes yang menyoroti patah tulang metatarsal kelima kaki kanannya. Cedera tersebut memerlukan perawatan konservatif, dan dia akan memulai proses terapi dalam beberapa hari ke depan.